Kalau kita bicara soal tim sepak bola yang tak terkalahkan atau Invincibles, nama pertama yang muncul di kepala kita pasti Arsenal kan? Tapi gimana kalau ternyata jauh sebelum itu ada tim yang prestasinya bisa dibilang lebih gila lagi? Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya. Coba lihat angka ini, 0, kosong. Ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah jumlah kekalahan yang dialami tim Preston North End di sepanjang musim bersejarah mereka pada tahun 1888-89. Betul, 0 besar. Lihat deh statistik gilanya ini, mereka main 22 pertandingan liga, nggak pernah kalah sekalipun untuk jadi juara edisi pertama Football League. Nggak cuma itu, mereka juga main 5 kali di Piala FA dan menang semua. Benar-benar musim yang sempurna. Ya, kita semua tahu lah ya, tim Invincibles Arsenal di musim 2003-2004 itu legendaris banget. Tapi yang bikin Preston ini super istimewa adalah mereka nggak cuma juara Liga tanpa kalah, mereka juga juara Piala FA di musim yang sama, juga tanpa pernah kalah. Ini yang namanya double tak terkalahkan. Pertama dan satu-satunya dalam sejarah sepak bola. Nah, pertanyaan besarnya jadi gini, gimana ceritanya ini bisa terjadi dan kenapa kisah sekeren ini kayaknya jarang banget kita dengar ya? Oke, untuk paham gimana mereka bisa sehebat itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke asal-usul mereka yang sama sekali nggak terduga, di olahraga yang jauh berbeda. Percaya atau enggak, perjalanan mereka itu enggak langsung dari sepak bola. Awalnya di tahun 1863, mereka itu klub kriket yang sering banget kesulitan keuangan. Titik baliknya datang tahun 1875, waktu mereka menyewa tanah bernama Deepdale, yang sekarang jadi stadion sepak bola profesional tertua di dunia yang masih terus dipakai. Baru deh di tahun 1880, mereka resmi banting setir ke sepak bola, ngelihat olahraga baru ini makin populer. Transformasi dari klub kriket yang kere jadi raksasa sepak bola itu jelas nggak terjadi secara kebetulan. Semua ini didalangi oleh visi satu orang. Kenalin, ini dia otaknya, William Sudell. Dia gabung di klub tahun 1867 dan akhirnya jadi ketua. Rencananya buat zaman itu radikal banget. Gampangnya gini, ngapain kita cuma andelin bakat lokal? Mending kita kumpulin pemain-pemain terbaik dari manapun asalnya. Dan cara dia ngelakuinnya itu cerdik abis. Dia rekrut pemain-pemain jago dari Skotlandia yang sampai dijulukin Profesor Skotlandia. Terus, kan dulu aturannya amatir, pemain gak boleh dibayar. Akal-akalannya gimana? Dia kasih mereka kerjaan palsu di pabrik kapas yang dia kelola. Dia bahkan jadi orang pertama yang pakai papan tulis buat jelasin strategi. Hasilnya, mereka pernah menang 26-0 di Piala FA. 26-0. Rekor yang masih belum pecah sampai sekarang. Lucunya, julukan legendaris mereka, The Invincibles, awalnya itu bukan pujian, justru itu ejekan. Ejekan dari para rival yang nyindir mereka karena berani bayar pemain, yang dianggap curang banget di era amatir. Gila kan? Ejekan yang justru jadi abadi. Tentu saja, metode Sudell yang menabrak aturan ini nggak bakal dibiarin gitu aja. Ini memicu konflik besar yang pada akhirnya akan menentukan arah masa depan sepak bola itu sendiri. Taruhannya benar-benar tinggi. Apa yang dilakuin Preston North End ini mengancam untuk membelah dunia sepak bola. Kubu amatir tradisional melawan kubu profesional yang baru muncul dari utara. Dan drama pun dimulai. Setelah ada protes, FA langsung ngeluarin Preston dari Piala FA. Tapi Sudell nggak tinggal diem. Dia kumpulin semua klub dari utara dan ngancem. Oke, kalau gitu kita bikin asosiasi tandingan aja. Nah, FA langsung panik, takut sepak bola bakal pecah. Akhirnya, mereka menyerah. Juli 1885, profesionalisme resmi dilegalkan. Semua gara-gara gertakan Sudell. Dengan dilegalkannya profesionalisme, panggung pun siap untuk Sudell dan Preston ngebuktiin kalau cara mereka itu benar. Tapi kisah kemenangan ini punya akhir yang kelam. Dan inilah pembuktiannya. Musim perdana Liga Sepak Bola 1888-89 jadi pembenaran total buat visi Sudell. Juara Liga tanpa kalah, juara Piala FA tanpa kebobolan 1 gol pun. Ini bukan sekedar menang, ini dominasi mutlak. Bukti kalau model profesionalnya itu berhasil. Tapi, disinilah ceritanya berbelok tajam. Pria yang membangun dinasti ini, sang visioner, William Sudell, harus menghadapi kejatuhan yang sangat mengejutkan. Ternyata untuk mendanai semua ambisinya, Sudell diam-diam menggelapkan uang dari pabrik kapas tempat dia bekerja. Uang itu dipakai buat bayar para pemain dan membangun tim impiannya. Tahun 1895, dia ketahuan, dinyatakan bersalah, dan dihukum 3 tahun penjara.
Setelah bebas, dia pindah ke Afrika Selatan dan meninggal di sana sebagai orang biasa. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang cukup dalam. Pria yang mempelopori profesionalisme, taktik modern dan rekrutmen global, yang timnya mencapai kesempurnaan, ternyata juga seorang kriminal. Ini jadi pengingat kalau fondasi dari permainan indah yang kita cintai ini dibangun di atas cerita yang jauh lebih kompleks dan kelam dari yang kita kira.